Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah algoritma dan pemrograman data. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan proyek akhir kami, yaitu sebuah prototipe aplikasi pemesanan mandiri atau self-service kiosk yang kami beri nama Eat & Co. Perkenalkan, saya Nada Fitria Berliana dengan NIM 24103144042 bersama rekan-rekan saya. Fatia Rahab dengan NIM 24103144049. Saya Nasya Kaila Salemina dengan NIM 241031453. Saya Ahmad Ryan Pasya dengan NIM 24103144055. Saya Kevin Panjaitan dengan NIM 2410314064. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Andika Oktaindarso, atas bimbingan yang telah diberikan selama pengerjaan proyek ini. Nah, latar belakang dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk mengatasi tantangan yang sering dihadapi kedai kopi, seperti antrian panjang di jam sibuk. Nah, dengan kios ini, pelanggan dapat memesan dan membayar secara mandiri yang diharapkan dapat mempercepat layanan dan meminimalisir kesalahan input pesanan. Terdapat tujuan dan manfaat proyek yang telah kami buat, di mana tujuan utama proyek ini adalah untuk menghasilkan sebuah prototipe fungsional sekaligus menerap konsep-konsep dari mata kuliah algoritma dan pemrograman data, seperti penggunaan struktur data untuk mengelola menu, serta penerapan algoritma pencarian dan pengurutan. Selanjutnya, rekan saya Haya akan memulai demo aplikasinya. Oke, terima kasih Nada. Sekarang saya akan menjelaskan tampilan antarmuka dan fitur navigasi dasar dari aplikasi Eat & Co ini. Ini adalah tampilan utama aplikasi kami. Antarmukanya kami rancang agar sederhana dan intuitif. Terdapat 3 bagian utama, header di atas, area konten utama di tengah, dan footer di bagian bawah. Di header ini terdapat nama kedai dan yang terpenting adalah kolom pencarian untuk mencari produk. Di bagian bawah atau footer ada ringkasan keranjang yang akan menunjukkan jumlah item dan total harga secara real time, serta tombol untuk melihat isi keranjang dan tombol untuk keluar dari aplikasi. Saat aplikasi pertama kali dijalankan, kategori yang aktif adalah kopi. Pelanggan bisa dengan mudah meralih kategori. Nah, Nada tolong klik tombol food. Tampilan menu akan berubah dan kini menampilkan semua produk makanan. Begitu juga jika kita klik bundle, maka menu paket hemat akan ditampilkan. Tombol kategori yang aktif akan ditandai dengan warna yang lebih gelap agar mudah dikenali. Untuk penjelasan fitur pencarian dan pengurutan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nasya. Terima kasih Haya, saya akan mendemonstrasikan fitur pencarian dan pengurutan yang telah kami implementasikan. Pertama yaitu fitur pencarian. Fitur ini memungkinkan pengguna mencari item dengan cepat. Misalnya saya ingin mengetik kata kosong, saya akan ketik di kolom pencarian dan menekan Enter. Oke, seperti yang bisa kita lihat, aplikasi langsung menyaring dan menampilkan produk yang menggunakan kata kosong, di mana di nama atau deskripsinya, fitur ini kami implementasikan menggunakan algoritma sequential search, di mana program ini akan memeriksa setiap item satu persatu pada kategori yang sedang ditampilkan. Selanjutnya adalah fitur pengurutan. Pengguna dapat mengurutkan item berdasarkan harga, baik secara menaik maupun menurun. Mari kita kembali ke menu kopi untuk contohnya. Di sini ada 2 tombol. Mari kita coba urutkan dari harga termahal ke termurah dengan menekan tombol panah ke bawah. Daftar menu kini diurutkan dari yang paling mahal. Sekarang kita balik urutannya dari yang termurah ke yang termahal. Tampilan pun diperbarui. Fitur pengurutan ini kami bangun menggunakan algoritma bubble sort
untuk menata ulang daftar item berdasarkan harga. Simulasi proses pemesanan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Raihan. Baik, terima kasih Nasya. Sekarang saya akan mensimulasikan proses pemesanan hingga ke tahap checkout. Pertama, kita akan menambahkan item ke keranjang. Sini saya akan memesan latte gula aren. Kuantitasnya bisa diatur dengan tombol plus dan juga minus. Di sini saya akan pesan 2. Lalu klik add. Nah, setelah item ditambahkan, akan notifikasi singkat di atas kayak tadi, dan ringkasan di footer juga langsung terupdate. Saya akan tambahkan satu item lagi, misalnya croissant almond dan dari menu food. Lalu kita dapat melihat detail pesanan. Untuk melihat detail pesanan, kita dapat mengklik ikon keranjang di pojok kanan bawah. Di halaman ini, kita dapat mengubah kuantitas atau menghapus item dari keranjang. Jika pesanan sudah sesuai, kita lanjut ke pembayaran. Jadi saya akan mengklik tombol proses pembayaran, lalu aplikasi ini akan menampilkan suatu pop-up konfirmasi berisi total dari pesanan. Kita klik yes. Nah, selanjutnya akan muncul jendela untuk pembayaran. Di sini ditampilkan QR kode untuk simulasi pembayaran menggunakan QRIS. Lalu proses selanjutnya setelah pembayaran akan diselesaikan oleh rekan saya, yaitu Kevin. Oke, terima kasih Pasya. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, mereka akan menekan tombol saya sudah membayar. Bisa diklik. Nah, aplikasi akan menampilkan jendela loading singkat untuk mensimulasikan waktu proses transaksi, lalu menampilkan struk digital. Struk ini berisikan nomor pesanan, rincian, item, dan total belanja. Struk ini juga dapat disimpan dalam format PDF dengan menekan tombol simpan sebagai PDF. Setelah kita tutup jendela struk, bisa lihat keranjang belanja otomatis kembali kosong. Dan aplikasi siap digunakan oleh pelanggan berikutnya. Selanjutnya kita bisa melihat struk pembelian sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Baik, sekarang kita berada di dalam kode sumber aplikasi ini. Saya telah membaginya menjadi beberapa bagian logis agar mudah dipahami. Di mana bagian paling atas itu kita punya bagian 1, setup dan import library. Di sini kita mengimpor semua modul yang kita butuhkan. Di mana yang pertama ada Tkinter. Di sini adalah fondasi utama untuk membuat seluruh antarmuka grafis atau graphical user interface. Lalu ada datetime. Di sini kita menggunakan datetime ini untuk mencatat waktu transaksi pada struk pembelian. Lalu ada Python Pillow Library, ini sangat penting untuk memanipulasi gambar, seperti mengubah ukuran gambar menu agar pas di dalam layout. Lalu ada OS dan platform, di mana membantu kita menangani hal-hal yang berhubungan dengan sistem operasi, misalnya path file gambar dan fungsionalitas scroll mouse yang bisa berbeda antara Windows dan sistem lainnya. Lalu ada QR code, ini kita pakai untuk mengenerate QR code pembayaran secara dinamis. Lanjutnya ada random untuk membuat nomor pesanan yang menarik. Lalu terakhir report lab, ini adalah sebuah library hebat yang membuat file PDF atau PDF yang kita gunakan untuk fitur simpan struk pembelian. Selanjutnya ada sumber selanjutnya yaitu definisi global. Di sini saya akan mendefinisikan beberapa variabel penting. Yang pertama ini adalah palet warna. Di sini saya mendefinisikan skema warna yang konsisten di sini. Ini membuat tampilan aplikasi lebih rapi dan memudahkan jika kita ingin mengubah tema warna di kemudian hari, di mana kita cukup mengubah di satu tempat ini saja. Yang lalu selanjutnya adalah cache gambar. Ini adalah optimasi performa yang penting, di mana ada image cache dan thumbnail cache adalah dictionary Python yang berfungsi untuk menyimpan gambar yang sudah di-load dari file. Jadi aplikasi ini tidak perlu membaca file gambar dari disk berulang kali setiap kali menampilkan menu, yang membuat scrolling dan navigasi menjadi jauh lebih lancar. Selanjutnya ada subbagian kelas utama aplikasi dari Coffee Shop App. Sekarang kita masuk ke jantung dari program ini, yaitu bagian 3, kelas Coffee Shop App. Saya membungkus semua fungsionalitas ke dalam satu kelas untuk menjaga agar kode tetap terorganisir dan tidak ada variabel yang berceceran di skop global. Nah, di dalam metode init ini atau konstruktor, kita melakukan semua persiapan awal. Kita mengatur judul jendela, ukuran awal, dan warna latar belakang. Seperti yang dilihat di sini.
Kita menginisialisasi variabel-variabel internal seperti chart atau keranjang belanja yang awalnya kosong dan current kategori untuk melacak kategori menu mana yang sedang ditampilkan. Di sini kita juga mendefinisikan data menu. Strukturnya menggunakan nested dictionary, yang mana ini sangat fleksibel. Kita bisa dengan mudah menambah, mengubah, ataupun menghapus item menu tanpa harus mengubah logika program. Setiap item memiliki harga, deskripsi, dan path ke file gambarnya, seperti yang terlihat di sini, di mana gambar ini tersimpan di dalam satu album, yaitu album image, seperti yang bisa kita lihat di sini, ada semua gambar yang diperlukan. Lanjut, terakhir dari ini kita memanggil metode lain untuk membangun UI seperti create header, terus lanjut ada create footer, create menu, view widgets, dan lainnya, lalu menampilkan tampilan menu sebagai layar awal. Lanjut ke fitur pembuatan komponen UI, scroll ke sini kita lanjut. Nah, bagian selanjutnya adalah tentang membangun antarmuka, di mana metode seperti create header bertanggung jawab untuk membuat bagian atas aplikasi yang berisi judul dan bar pencarian. Lalu di sini ada create footer. Ini membuat bar bawah yang menampilkan ringkasan keranjang dan tombol checkout. Lalu ada create menu view widgets. Di sini salah satu metode yang paling kompleks. Di sini kita membangun tampilan utama menu, di mana ada tombol kategori coffee, food, dan bundle. Nah, ada header section yang berisi judul menu dan tombol untuk sorting. Dan yang paling penting adalah setup canvas dan scroll bar. Canvas ini memungkinkan kita untuk membuat area yang bisa di-scroll, di mana kita akan menempatkan semua kartu menu kita. Oke, demikian demonstrasi dari aplikasi Enko. Dapat disimpulkan bahwa proyek ini telah berhasil mengembangkan prototipe aplikasi pemesanan yang fungsional dan menerapkan konsep dasar algoritma seperti sequential search and bubble sort, serta struktur data secara efektif. Tentu saja, ada beberapa saran pengembangan untuk masa depan, di antara adalah integrasi dengan database agar menu bersifat dinamis, pembuatan sistem untuk dapur atau barista, dan penambahan fitur kostumasi pemesanan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.